Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini pasti semua pada kaget ya, kenapa kok aku yang muncul di sini ya guys. Mohon maaf ya teman-teman, karena hari ini Dokter Yusri mendadak jadi kurang sehat karena dia habis vaksin teman-teman. Jadinya hari ini yang gantiin saya dulu ya. Jadi bareng saya dulu ya. Oh iya, sebelumnya kenalin dulu. Sebelumnya yang belum kenal sama aku, kenalin aku Fenty, tim dari Rossi Official yang biasanya live-live juga di jaringan teman-teman. Nah, untuk hari ini mungkin sama aku dulu ya. Nah, hari ini kita seru-seruan aja ya teman-teman ya, tentang Rossi kayak gitu. Oh ya teman-teman yang mau kasih testimoni juga boleh banget ya nanti ya. Dokter Yusri berhalangan ya Kak. Iya Dokter Yusri karena hari ini dia ada jadwal vaksin, jadinya kurang sehat teman-teman badannya. Jadi tiba-tiba nggak bisa. Jadi akan dijadwalkan lagi gitu. Terus besok akan dikabarin lagi teman-teman kapan Dokter Yusri bisa ngisi live-nya. Gitu ya teman-teman ya. Buat yang lagi di rumah dimanapun berada juga jaga kesehatan biar bisa tetap sehat, bisa beraktivitas dengan kayak biasanya gitu. Wis rame banget ya. Oh ya teman-teman, mungkin hari ini kita quiz aja ya. Aku mau kasih pertanyaan nih buat teman-teman. Nanti akan aku kasih hadiah Rosvi gitu. Jadi nanti teman-teman di sini coba deh, teman-teman tahu nggak sih caranya minum Rosvi itu gimana? Coba deh ditulis di kolom komentar, nanti akan aku pilih buat teman-teman yang paling tepat menurut aku gitu ya. Nanti akan dapat gratis Rosvi. Kalau mau tanya-tanya juga boleh seputar Rosvi dan kesehatan kewanitaan, boleh banget. Gitu. Ini ada Kak Zidni. Assalamualaikum dok, saya mau tanya apakah boleh minum Rosvi setelah itu minum obat flu seperti Mixagrip dan lain-lain, dan berapa lama ya jarak konsumsi keduanya. Jadi gini ya Kak Zidni ya, dan juga teman-teman, jadi Rosvi ini jangan dicampur dengan obat apapun termasuk obat flu gitu. Jadi kalau misalnya mau minum obat, entah itu obat apapun, itu minumnya di jeda 2-3 jam gitu ya Kak Zidni ya. Semoga Dokter Yusri segera sehat lagi, amin. Kita doakan ya teman-teman biar Dokter Yusri bisa segera mengisi live pada jadwal yang akan datang, amin. Ayo teman-teman, gimana caranya minum Rosvi? Nanti aku kasih hadiah untuk 2 orang pemenang wes ini. 2 orang pertama yang ngasih tahu gimana sih caranya minum Rosvi dengan lengkap, pakai air berapa mili, terus minumnya setelah makan apa sebelum makan, kayak gitu. Terus minumnya berapa kali sehari, bisa teman-teman sebutin gitu teman-teman. Atau yang mau kasih testimoni juga boleh, nanti juga akan ada testimoni. Ini Kak Desi Era Purnamasari, aturan minum Rosvi, minum 2 saset Rosvi dalam sehari secara teratur, tuangkan 1 saset Rosvi ke dalam 150 ml air dingin, aduk secara merata dan segeralah untuk diminum. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, sebaiknya selama 1 jam setelah mengkonsumsi Rosvi tidak dianjurkan untuk minum apapun selain air. Ya ini Kak Desi Era Purnamasari ya. Untuk pemenang pertama nanti akan dapat gratis Rosvi ya, Kak Desi Era Purnamasari. Lalu Kak Sri Ekawati nih, Kak Mahmudah, air dingin 1 gelas, tuang Rosvi 1 saset, aduk-aduk langsung minum deh. Wah kurang lengkap, yang lebih lengkap lagi. Kak Melisa, jangan gitu dong. Cara minum Rosvi, tuangkan 1 saset ke dalam 150 ml air dingin lalu aduk rata dan segera diminum. 1 jam setelah minum Rosvi sebaiknya tidak minum apapun selain air putih. Nah ini Kak Melisa juga udah tepat nih.
Nah ini untuk pemenang kedua kayak Melisa Asah ya teman-teman ya. Ini untuk Kak Umi, Aisyah nih juga udah ngasih tahu caranya gimana minum Rosvi. Jadi teman-teman nanti yang belum beruntung bisa ikut ke kuis selanjutnya. Ini masih bakal ada banyak kuis teman-teman. Jadi nanti bisa teman-teman ikutin, oke? Nah ini buat teman-teman yang udah ini coba lagi ya teman-teman ya. Nah ini kuis yang kedua ya teman-teman ya. Terus apa lagi ya? Sebutkan komposisi apa aja yang ada di dalam Rosvi gitu. Jadi coba sebutin ya teman-teman. Coba sekarang diambil box Rosvi-nya, dilihat itu ada berapa aja, ada berapa dan ada apa aja yang ada di kandungan Rosvi. Cepetan ya teman-teman, ini cepet-cepetan ya. Nanti yang paling cepet dan paling lengkap akan nanti terpilih menjadi pemenang. Nah gitu. Untuk 2 orang pemenang lagi ya teman-teman ya. Kak Endah nih, assalamualaikum Kak, mau tanya Rosvi bisa dikonsumsi untuk wanita menopause tidak ya? Rosvi ini boleh dikonsumsi wanita menopause ya Kak Endah ya. Jadi untuk wanita menopause itu konsumsinya 1 kali sehari aja, diminum secara rutin gitu. Nah tapi kalau misalnya udah menopause itu tetap nggak bisa ngembaliin siklus menstruasinya ya Kak Endah ya. Jadi hanya untuk perawatan organ kewanitaannya aja. Karena kan kalau teman-teman yang udah menopause itu kan biasanya akan ngeluh kayak vaginanya jadi lebih kering kayak gitu. Terus hormonnya juga nggak seimbang karena emang hormonnya emang sudah mulai menopause ya teman-teman. Jadi bisa dikonsumsi hanya untuk perawatan aja dan bisa untuk membantu tetap mempertahankan kelembapan organ kewanitaannya gitu ya Kak Endah ya. Kak Mam udah coba lagi. Iya ayo teman-teman coba lagi. Ini ada Kak Rinawati, ada kayu rapet, kunyit putih, manjakani, kacip Fatimah, daun sirih dan kunci pepet. Ya ini benar Kak Rinawati. Untuk yang pertama ya ini ada 6 kandungan utama dari Rosvi. Jadi untuk pemenang yang pertama adalah Kak Rinawati. Sedangkan yang kedua adalah Kak Sofi Rizky. Itu selamat ya untuk Kak Rinawati dan Kak Sofi Rizky. Nah ini ada Kak Prima. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Tanya Rosvi kalau buat promil minumnya berapa kali ya Kak? Jadi Rosvi kalau misalnya buat promil diminum 2 kali sehari ya Kak Prima ya, secara rutin. Dan jangan lupa lakuin beberapa tips untuk promil, kayak jaga pola gaya hidup, jaga pola istirahat, jaga makan makanan yang baik kayak gitu. Terus juga kebersihan juga dijaga. Terus juga jangan lupa juga pertahankan berat badan untuk tetap ideal gitu ya Kak Prima ya. Minumnya 2 kali sehari. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang memiliki riwayat penyakit MAH dan juga darah rendah, itu teman-teman konsumsinya cukup 1 kali sehari aja gitu ya Kak Prima ya. Kak Neng Yana nih, coba lagi ya Kak nanti untuk kuis selanjutnya. Nah terima kasih juga buat teman-teman nih yang udah pada sebutin kandungan-kandungan apa aja yang ada di dalam Rosvi. Jadi teman-teman nih pasti udah pada pinter banget nih apa aja kandungan yang ada di dalam Rosvi teman-teman. Nah yang belum beruntung bisa ikut lagi ya nanti ini di pertanyaan selanjutnya. Kak Neng Yana, assalamualaikum Kak, mau tanya di usia kehamilan semester pertama boleh berhubungan atau tidak ya Kak? Sebenarnya di semester pertama, trimester mungkin ya dimaksud, kehamilan di trimester pertama atau di awal-awal kehamilan itu biasanya masih rentan ya Neng Yana ya. Jadi kalau misalnya mau melakukan hubungan seksual sebenarnya diperbolehkan, cuma harus sangat berhati-hati dan jangan sampai spermanya dikeluarkan di dalam rahim, karena nanti kalau misalnya spermanya dikeluarkan di dalam rahim itu bisa menyebabkan kontraksi dan bisa menyebabkan sampai keguguran gitu ya Kak Neng Yana ya. Karena kalau masih di awal-awal kehamilan itu masih rentan gitu. Tapi kalau misalnya udah di akhir-akhir kehamilan itu malah disarankan untuk dikeluarkan di dalam. Jadi kesimpulannya boleh tapi harus hati-hati dan jangan dimasukkan di dalam spermanya. Gitu ya Kak Neng Diana ya.
Nih, siapa lagi nih? Kak Uswah, aku punya saudara kak, kalau datang bulan tuh pasti keluar darah dari pusernya. Kenapa ya kak? Mohon penjelasannya. Keluar darah dari puser. Tapi sebenarnya itu setahu saya itu nggak ada ininya ya kak Uswah ya, nggak ada apa si kesinambungannya. Tapi mungkin saudara kak Uswah ini ada mungkin kelainan atau apa, bisa diperiksakan aja dulu ke dokter biar dicek sebenarnya apa yang terjadi gitu. Gitu ya kak Uswah ya. Kak Desi Era, Kak apa manfaat Rosvi untuk wanita yang sudah steril? Jadi untuk wanita yang sudah menggunakan KB steril atau KB mantap itu tetap bisa untuk menjaga atau merawat organ kewanitaannya gitu. Gitu ya Kak Desi ya, dan itu juga nggak mempengaruhi untuk cara kerja KB-nya gitu. Gitu ya Kak Desi ya. Bentar mbak aku. Bentar ya teman-teman ya. Kak Marti Ningsih, Assalamualaikum kak, mau nanya apakah Rosvi bisa dikonsumsi untuk yang memiliki riwayat penyakit mah? Terima kasih jawabannya kak. Jadi Rosvi bisa dikonsumsi untuk teman-teman yang memiliki riwayat penyakit mah ya teman-teman, tapi konsumsinya dosisnya harus dikurangi. Jadi satu kali diminum, satu sachet diminum 1 kali sehari. Gitu ya kak Marti ya. Hadir gini, terima kasih kak jawabannya Neng Yana. Iya Kak Neng Yana, kebetulan aku lagi hamil muda kak, alhamdulillah berkat Rosvi juga ikhtiar melalui Rosvi memang the best banget. Wah selamat ya kak Neng Yana untuk kehamilannya, dijaga baik-baik dan berhati-hati kalau mau melakukan hubungan seksual, dan ingat ya jangan dimasukin di dalam spermanya. Kak Safi Rizky, Kak tanya konsumenku udah minum Rosvi dan pakai NCX tapi keputihan masih menggumpal-gumpal, itu gimana ya Kak? Jadi kayak nggak ngefek. Jadi gini ya Kak Sofi, saran saya kalau misalnya mau menggunakan produk kewanitaan yang sejenis itu bisa pilih salah satu aja gitu. Kalau misalnya mau pakai Rosvi ya pakai Rosvi aja, kalau mau pakai itu ya pakai NCX aja gitu. Jadi salah satu aja biar kita bisa lihat hasilnya, karena takutnya nanti akan ada ketidakcocokan di antara produk tersebut gitu. Jadi kalau mau konsumsi Rosvinya aja dulu, fokus ke Rosvi gitu. Gitu ya Kak Sofi ya. Dan juga kalau misalnya masih keputihan itu harus tetap dijaga kebersihannya, karena kebersihannya ini juga penting ya Kak Sofi. Gitu. Kak Ayu Neng Tias, Assalamualaikum dok, saya Aning dari Magetan. Maaf saya mau tanya, kalau posisi sedang KB 3 bulan dan tidak bisa haid, kalau minum Rosvi apakah nanti bisa haid tiap bulan ya dok? Waalaikumsalam. Kalau misalnya lagi menggunakan KB terus minum Rosvi bisa haid apa enggak? Itu bisa ya Kak Aning Tias ya, karena Rosvi ini membantu untuk menyeimbangkan hormonalnya sehingga haidnya bisa tetap lancar gitu tanpa mempengaruhi efek KB-nya. Gitu ya Kak Aning Tias ya. Kak Ida Yuliana, Kak usia 46, sudah 4 bulan gak haid dari bulan Mei sampai Agustus ini. Minum Rosvinya apa perlu ditambah Kak? Jadi gini ya Kak Ida ya, untuk usia 45 ke atas itu sebenarnya udah bisa memasuki masa menopause gitu ya Kak Ida. Jadi kalau 4 bulan udah nggak haid tapi udah konsumsi Rosvi secara rutin, itu bisa jadi Kak Ida sudah memasuki masa menopause. Jadi itu normal-normal saja ya Kak ya. Gitu. Kak Faidrotu Rohmah, mau tanya Kak, untuk yang habis keguguran minum Rosvi sebaiknya berapa kali ya Kak? Untuk yang habis keguguran bisa diminum Rosvinya, tapi setelah sudah tidak keluar darah ya Kak ya dari
vaginanya. Terus bisa dikonsumsi 2 kali sehari secara rutin, bisa dikonsumsi seperti biasa. Tapi kalau misalnya memiliki riwayat penyakit mah atau darah rendah, itu konsumsinya cukup 1 kali sehari aja. Gitu ya Kak Faidrotur ya. Kak Fitriani, assalamualaikum hadir, waalaikumsalam. Teman-temannya pada diajakin teman-teman untuk ikut seru-seruan bareng kita di sini. Itu buat temen-temen yang masih ngirimin cara-cara gimana sih caranya minum rosvi, boleh juga tetap dikirim, tapi belum beruntung ya untuk mendapatkan rosvinya karena tadi udah kita pilih untuk 2 pemenang di awal gitu ya teman-teman ya. Siapa lagi nih? Kak Kusuma Wardani, assalamualaikum Kak. Rosvi bisa dikonsumsi dari mulai usia berapa Kak? Jadi rosvi ini bisa dikonsumsi oleh usia berapa aja, asal udah aktif menstruasi ya Kak Kusuma ya. Jadi kalau misalnya tuh ada banyak remaja kan yang sekarang tuh udah 12 tahun, 13 tahun udah mulai menstruasi. Nah itu udah boleh mengkonsumsi rosvi jika ada keluhan. Gitu ya Kak Kusuma ya. Terus untuk dosisnya kalau misalnya di bawah 15 tahun itu konsumsinya 1/4 saset diminum 3 kali sehari gitu. Terus kalau udah di atas 15 tahun itu udah bisa dikonsumsi seperti biasa. Gitu ya Kak Kusuma ya. Kak Dia Putri, untuk yang sakit lambung bisa setengah saset 2 kali sehari. Bisa Kak, itu sama aja sih sebenarnya, sama satu saset diminum 1 kali sehari itu juga bisa diminum kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung kondisi tubuh masing-masing juga. Jadi sebenarnya dosis ini tuh ada yang misalnya dikonsumsi 2,5 saset diminum 2 kali sehari itu bisa, ada juga yang harus 1 saset gitu diminum 1 kali sehari gitu. Jadi tergantung kondisi tubuhnya. Untuk masalah dosisnya bisa dinaikkan, kalau misalnya setengah saset diminum 2 kali sehari nggak ngefek, bisa dinaikkan jadi 1 saset diminum 1 kali sehari. Kalau misalnya nggak ngefek juga bisa juga dinaikkan lagi jadi 2 kali sehari gitu. Gitu ya Kak Dia Putri ya. Kak Fitriani mau tanya Kak, kalau pasang susuk udah 2 bulan lebih tidak haid, tapi pas hubungan keluar darah sedikit-sedikit, terus setelah itu udah nggak keluar lagi, gimana Kak? Jadi itu sebenarnya masih batas normal ya Kak Fitri ya, untuk penggunaan KB hormonal atau KB susuk. KB susuk itu kan termasuk KB hormonal ya Kak ya. Nah itu menyebabkan perdarahan di luar siklus menstruasi juga salah satu efek sampingnya. Jadi itu sebenarnya wajar terjadi gitu. Nah untuk menyeimbangkan hormonalnya lagi itu bisa dikonsumsi rosvinya gitu ya Kak Fitri ya. Bisa konsumsi rosvi untuk membantu menyeimbangkan hormonnya sehingga tidak keluar darah-darah di luar siklus menstruasinya gitu ya Kak Fitri ya. Nah iya Kak, rosvi memang sudah terbukti khasiatnya, konsumenku juga puas pakai rosvi. Wah terima kasih ya Kak Neng Yana ya udah mempromosikan rosvi. Kak Kotiah Allsop, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, anakku terkena kista dulu sebelum pakai rosvi sering pingsan, tetapi alhamdulillah sekarang setelah pakai rosvi nggak pernah nyeri lagi. Wah, nah itu teman-teman ada testimoni dari Kak Kotiah ya. Jadi rosvi ini juga bisa membantu untuk mengatasi kista ya, jika ukurannya masih di bawah 6 cm. Kalau misalnya ukurannya masih udah di atas 6 cm itu harus tetap dengan penanganan dokter. Gitu ya teman-teman ya. Siapa lagi nih yang mau tanya, boleh banget, atau mau curhat tentang pengalamannya bersama rosvi. Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam. Kak Aning Tias, terima kasih jawabannya Kak. Sama-sama. Kak Zini, terima kasih jawabannya Kak. Iya sama-sama. Rosvi mantap, ampuh untuk meningkatkan gairah wanita. Wah ini ada satu testimoni lagi dari Kak Lianasa teman-teman. Jadi rosvi ini juga bisa membantu untuk meningkatkan libido pada wanita juga ya teman-teman ya. Pada pria juga bisa sebenarnya. Jadi rosvi ini boleh dikonsumsi oleh cowok
gitu. Jadi konsumsinya cukup setengah saset aja, diminum 1 kali sehari. Jadi jangan lebih ya teman-teman ya untuk cowok ya. Jadi untuk cowok ada batasannya gitu. Kak Meliana, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau tanya, Rosvi kan ada sedikit manisnya, apakah aman diminum untuk yang punya penyakit diabetes? Jadi aman ya Kak. Jadi rasa manis dalam Rosvi ini adalah dari bunga roselanya. Jadi bunga rosella itu ada rasa manis-manisnya gitu. Gitu ya Kak Meliana ya. Jadi aman-aman saja untuk teman-teman yang memiliki diabetes. Gitu. Kak Susi Sopiah, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya mau kasih testimoni. Saya kan udah 9 bulan gak haid karena KB suntik yang 3 bulan. Setelah minum Rosvi 2 hari, alhamdulillah keluar haid walaupun cuma sedikit. Rosvi the best. Wah, terima kasih ya Kak Susi udah mempercayakan kesehatan kewanitaannya kepada Rosvi. Kak Niswatun, Assalamualaikum. Gersik hadir ikutan. Nah ini udah teman-temannya dipanggilin semuanya. Kak Kotiah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Puput, Kak kalau lendir kewanitaan itu berwarna bening, apakah normal? Itu minum berapa kali? Jadi sebenarnya lendir atau keputihan itu sebenarnya dibagi menjadi 2 jenis ya Kak Puput ya, dan juga teman-teman. Ada yang normal dan yang abnormal. Nah yang normal ini biasanya berwarna bening. Nah keputihan yang berwarna bening ini biasanya keluar di saat masa subur itu datang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman keluar cairan berwarna bening dan tidak berbau dan juga tidak gatal, itu berarti teman-teman sedang berada di masa subur kayak gitu. Terus kalau misalnya masih berwarna putih susu dan nggak gatal, nggak berbau, itu dia masih normal. Tapi kalau misalnya udah berwarna kuning kehijauan, terus sudah berbau yang nggak sedap, terus juga gatel, itu baru udah nggak normal, dan itu bisa harus diperiksakan ke dokter untuk ditangani lebih lanjut, untuk diberi obat atau penanganan gitu ya Kak Puput ya. Terus kalau misalnya mau mengurangi lendirnya aja, itu bisa konsumsi Rosvi, bisa diminum 2 kali sehari secara rutin, dan minumnya harus setelah makan ya teman-teman ya. Siapa lagi nih? Kak Ani Fitria, Kak mau tanya, jika mau haid kenapa selalu timbulnya jerawat ya Kak? Jadi saat kita mau haid ini hormon kita ini nggak seimbang ya Kak Ani ya, dia akan bergejolak naik turun. Nah itulah yang menyebabkan jerawat kita muncul saat mau haid gitu. Jadi jerawat ini sebenarnya nggak hanya dipengaruhi oleh kotoran-kotoran dari luar, tapi juga karena keseimbangan hormon kita dari dalam. Gitu ya Kak Fitria Nasa ya. Kak Fitriani, terima kasih Kak Jabi ya Kak, sama-sama. Kak Dia Putri, Kak kalau anak remaja yang baru mens biasanya kan belum normal. Biasanya mens sampai lebih dari seminggu baru suci 2 hari, mens lagi seminggu lagi, kan masih usia 15 tahun. Gimana solusinya Kak? Terima kasih. Jadi sebenarnya untuk menarche atau mens pertama pada remaja putri itu wajar jika belum seimbang. Tapi kalau misalnya pengen seimbang itu boleh konsumsi Rosvi. Konsumsinya itu kan 15 tahun. Jadi konsumsinya 1/4 saset diminum 3 kali sehari. Tapi kalau misalnya belum ngefek bisa dinaikkan jadi setengah saset diminum 2 kali sehari. Gitu ya Kak Dia Putri ya. Kak Fitri, benarkah pada stadium awal kista sering tidak menampakkan gejala? Jadi benar ya Kak Fitri, sebenarnya kista dan miom itu hampir mirip untuk gejalanya. Cuma bedanya kalau kista ini adalah benjolan atau benjolan yang dalamnya berisi cairan. Kalau misalnya miom itu berisi jaringan gitu. Nah awal-awal kemunculan kista dan miom ini memang biasanya tidak terlihat gitu. Jadi untuk stadium awal biasanya tidak menimbulkan gejala. Jadi biasanya kalau misalnya udah mengeluarkan keluhan seperti nyeri, itu biasanya sudah mulai membesar untuk kista atau miomnya. Gitu ya Kak Fitri ya.
Eh, siapa lagi nih yang mau tanya? Nah ini Kak Niswatun, konsumsi Rosvi recommended banget pasangan suami istri, dan saya sudah membuktikan gairah seksual meningkat, rumah tangga pun jadi hangat, gimana tidak, payudara jadi lebih kencang dan miswi keset-set, suami jadi nagih. Thanks Rosvi. Wah terima kasih ya Kak Niswatun ya untuk testimoninya. Ini testimoninya keren banget Kak Niswatun. Aku pilih deh jadi salah satu pemenangnya ya. Siapa lagi nih yang mau tanya atau mau kasih testimoni, boleh banget. Nanti kalau misalnya testimoninya keren, aku kasih hadiah gitu ya teman-teman ya. Kak Faidrotu Roma, mau kasih testi Kak. Sebelumnya aku keputihan, terasa gatal sekali sampai nggak nahan mau garuk-garuk, tapi alhamdulillah setelah konsumsi Rosvi keputihan dan rasa gatal berkurang banget, sudah tidak gatal-gatal lagi. Wah terima kasih ya Kak Faidrotul Rohmah ya untuk testimoninya. Kak Yuni Kartika, Rosvi memang bener-bener bagus banget, konsumenku positif hamil setelah konsumsi Rosvi 1 box. Wow, keren. Terima kasih Kak Yuni Kartika. Kak Teresa, Kak, apakah orang yang sudah operasi kista tetap minum Rosvi Kak? Jadi tetap bisa ya Kak. Jadi untuk teman-teman yang udah pasca operasi itu bisa membantu mempercepat pemulihannya gitu. Jadi Rosvi ini bisa sebagai terapi, supporting terapi dari dokter juga. Tapi kalau misalnya habis operasi terus diberi obat, itu minumnya tidak boleh dibarengin dengan Rosvi. Jadi harus dijeda 2-3 jam. Gitu ya Kak Teresa ya. Kak Tri Utami, Kak mau tanya, jadi untuk kista yang sudah membesar perlu medis juga ya, dan cara konsumsinya dijeda ya Kak. Betul Kak Tri Umi. Jadi kalau untuk kista yang sudah membesar itu perlu ikut dengan penanganan dokter, entah itu untuk dilakukan tindakan operasi mungkin kayak gitu. Nah itu bisa tetap konsumsi Rosvi untuk membantu mempercepat pemulihan pasca operasinya. Itu ya Kak Tri ya. Kak Lianasa, untuk promil bagaimana aturan minum Rosvi Kak? Jadi untuk promil itu konsumsinya seperti biasa, yaitu 2 kali sehari, diminum secara rutin dan setelah makan gitu. Kalau misalnya memiliki riwayat penyakit mah atau darah rendah, itu konsumsinya cukup 1 kali sehari aja gitu ya Kak Lianasa ya. Siapa lagi yang mau bertanya guys? Kak bundanya Kiara, siang Kak, saya Titin Supriyatin dari Kuningan Jawa Barat, mau kasih testimoni Kak. Saya kan dulu haidnya tidak lancar, bahkan terakhir sebelum hamil pun tidak haid selama 1 tahun lebih. Setelah saya konsumsi beberapa box Rosvi, alhamdulillah penantian 5 tahun pas langsung positif Kak. Dan sekarang anak saya lahir dengan sehat, bersih, yang bilang dedenya putih, gemuk, sehat. Wow, terima kasih Kak bundanya Kiara atau Kak Titin, dan selamat untuk kehamilannya dan kelahiran putri apa putra ini, kelahiran babynya ya. Dan untuk teman-teman yang udah melahirkan itu juga tetap boleh konsumsi Rosvi loh, bisa diminum seperti biasa. Kalau misalnya babynya masih di bawah 6 bulan, itu konsumsinya 1/4 sachet diminum 3 kali sehari. Tapi kalau misalnya babynya udah di atas 6 bulan, itu boleh dikonsumsi seperti biasa gitu ya teman-teman ya. Oh iya, harus selesai masa nifasnya. Jadi Rosvi nggak boleh dikonsumsi dalam 3 kondisi, yaitu saat hamil, saat nifas, dan juga saat menstruasi gitu. Rizky Aminah nyimak Kak, iya. Rosvinya mantap, bikin suami nagih kayak perawan. Wow, terima kasih Kak Yani, Kak Fitriani untuk testimoninya. Mbak Ira, Kak mau tanya, ini ada konsumen keputihan sudah 2 bulan dan di bagian V ada luka sedikit. Untuk dosis Rosvinya gimana? Jadi untuk mengatasi keputihan itu bisa dikonsumsi 2 kali sehari Kak. Tapi itu harus kita lihat dulu keputihannya gimana. Kalau misalnya keputihannya udah nggak normal, itu harus bener-bener ekstra untuk dijaga kebersihannya gitu ya Kak ya. Harus dikasih nasihat juga
untuk konsumennya untuk selalu menjaga kebersihannya, sering mengganti celana dalam sesering mungkin. Terus juga rajin membasuh organ kewanitaannya. Kalau misalnya gatel jangan digaruk tapi dibilas aja gitu ya Kak. Gitu ya Kak Irah ya. Terus konsumsi rosvinya 2 kali sehari secara rutin, diminum setelah makan. Kak Indah Dok mau tanya, saudaraku dia habis lahiran, anaknya umur 2 bulan baru haid. Terus pas mau haid itu sakitnya luar biasa. Itu kenapa ya Dok? Jadi habis lahiran anaknya umur 2 bulan baru haid. Terus pas mau haid sakitnya luar biasa. Itu jadi sebenarnya sakit saat haid apalagi pasca melahirkan ini kelahirannya apa normal? Kalau lahirannya normal itu memang sakit itu bisa datang dari beberapa faktor. Bisa karena mungkin trauma dari persalinannya, bisa juga karena memang hormonnya yang nggak seimbang, atau mungkin ada masalah lain seperti mungkin penebalan dinding rahim atau yang lainnya gitu. Jadi harus diperiksakan ke dokter kalau memang nyerinya itu memang sudah tidak bisa ditolerir gitu ya Kak Indah ya, karena ini pasca melahirkan baru 2 bulan. Nah gitu. Biasanya kalau misalnya ibu menyusui itu kalau misalnya baru 2 bulan itu biasanya belum haid dulu, karena saat menyusui tubuh kita ini memproduksi hormon prolaktin. Nah itu menghambat pengeluaran darah menstruasi. Jadi biasanya untuk biasanya sih, tapi ini tergantung hormonnya masing-masing gitu. Biasanya memang belum haid kalau baru 2 bulan gitu ya Kak ya. Siapa tadi? Kak Fitri Testi, customer saya setelah melahirkan sampai bayi umur 12 bulan tidak mengalami haid. Setelah rutin konsumsi Rosvi, haidnya didapat kembali. Sekarang malah suami yang tambah lengket jadi sering bolos kerja. Rosvi mantap. Wah, terima kasih ya Kak Fitri Altaf ya untuk testimoninya. Kak Fitriani, Rosvi bikin suami ketagihan, Miswi makin keset gak becek. Wis. Baju Mas hadir, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ani Fitri, Rosvi bagus banget Kak, banyak buktinya. Customer saya habis minum Rosvi haidnya lancar, gak sakit lagi. Ketika haid payudara pun lebih kencang, hormon seks lebih bergairah. Love Rosvi. Wah, terima kasih Kak Ani untuk testimoninya. Kak Faidrotur Rohmah mau nanya Kak, kalau sedang KB apapun itu kalau konsumsi Rosvi kandungan KB-nya luntur apa tidak ya? Jadi kalau misalnya sedang KB hormonal atau KB mungkin KB suntik atau KB pil atau implan kayak gitu, itu Rosvi bisa tetap diminum tanpa mengurangi fungsi dari KB itu sendiri gitu. Jadi tidak mempengaruhi untuk cara kerja KB-nya ya Kak Faidrotur ya. Jadi bisa tetap ber-KB dan haidnya bisa lebih lancar gitu. Kak Wulan, Assalamualaikum Kak, mau tanya Rosvi kan bisa buat meredakan nyeri haid. Itu kira-kira konsumsinya harus berapa kali untuk bisa benar-benar rasa nyerinya hilang ya Kak? Terima kasih. Jadi kalau misalnya ada keluhan, apapun itu keluhannya, itu kalau misalnya konsumsi Rosvi itu semua tergantung dari kondisi tubuh masing-masing ya Kak Wulan ya. Jadi Rosvi ini kan dia dari bahan herbal, jadi nggak bisa langsung kita mengeklaim harus habis berapa box agar keluhannya bisa teratasi gitu, kita nggak bisa. Jadi tergantung kondisi tubuh masing-masing, karena kondisi tubuh masing-masing ini kesehatan organ kewanitaan kita masing-masing kan berbeda-beda, dan cara merawat organ kewanitaan kita juga berbeda-beda, pola makan juga berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa mengeklaim harus habis berapa box, jadi tergantung dari kondisi tubuh masing-masing gitu ya Kak Wulan ya. Kak Ani Fitri, makasih Kak Jabaya Kak, sama-sama. Kak Teresa, saya selalu setia minum Rosvi Kak, sekarang udah nggak ada drama-drama lagi, telat haid deh, semakin cinta sama Rosvi. Wah, terima kasih Kak Teresa udah mempercayakan kesehatan kewanitaannya kepada Rosvi. Kak Fitriani, alhamdulillah setelah minum Rosvi, Miss V nggak gatel-gatel, keputihan juga hilang, bonusnya suami nagih terus dan nikmat banget katanya. Wah, terima kasih Kak Fitriani untuk testimoninya.
Kak Etika, kalau baru melahirkan dosis minumnya sama. Jadi kalau habis melahirkan setelah masa nifas, tadi sudah saya jelaskan di awal ya Kak Etika. Kalau misalnya babynya masih di bawah 6 bulan, itu konsumsinya seperempat saset diminum 3 kali sehari. Tapi kalau misalnya babynya udah di atas 6 bulan, itu udah bisa dikonsumsi seperti biasa. Gitu ya Kak Eti ya. Kak Yeti Ferdi, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau tanya kalau punya asam lambung gimana aturan minumnya? Terima kasih. Jadi kalau yang memiliki riwayat penyakit lambung itu konsumsinya setengah saset diminum, satu saset diminum 1 kali sehari. Jadi kalau misalnya penyakit lambung dan juga riwayat darah rendah itu konsumsinya 1 kali sehari aja. Kak Cut Akina, Kak mau tanya, ibu baru melahirkan, bagus minum Rosvi setelah berapa hari Kak? Jadi setelah melahirkan itu kan pasti ada masa nifas ya Kak Cut Akina ya. Jadi harus selesai masa nifas baru bisa konsumsi Rosvi seperti biasa gitu. Konsumsi Rosvinya juga dosisnya sudah saya jelaskan tadi di awal ya teman-teman. Untuk baby di bawah 6 bulan konsumsinya seperempat saset diminum 3 kali sehari. Untuk di atas 6 bulan konsumsinya udah seperti biasa. Gitu ya Kak Cut Akina ya. Kak Sri Ekawati, mau kasih testimoni Kak, dulunya saya tidak haid selama 1 tahun karena KB. Terus tapi setelah minum Rosvi udah mau haid sampai saat ini dan luar biasanya libido saya berubah drastis, langsung meningkat setelah minum Rosvi. Love you Rosvi, pokoknya jatuh cinta banget sama Rosvi. Wah terima kasih ya Kak Sri Ekawati untuk testimoninya. Kak Melina nih juga mau kasih testimoni Kak, saya punya konsumen udah berapa hari telat haidnya karena dia single, takut dong nggak seperti biasanya dia telat haid karena memang nggak pernah berhubungan intim. Akhirnya dia order Rosvi ke saya, alhamdulillah 1 saset dia minum, keesokan harinya dia langsung haid. Wow keren, terima kasih Kak Meliana untuk testimoninya. Kak Nengiana, oh iya Kak, aku juga mau berbagi testimoni nih. Sebelum konsumsi Rosvi pas nyeri datang aku selalu ngalami nyeri haid, pasti tidak rasa aku jadi rasa sakit nyeri haid. Wow terima kasih Kak Nengiana ya. Kak Yeni mau tanya Kak, temanku di bagian misfinya gatel, kadang kalau buat pipis perih banget. Dia cek ke dokter katanya ada radang gitu Kak, sampai dia kalau diajak suami sering nolak karena perih tadi. Kalau konsumsi Rosvi aja apa bisa Kak atau ditambah perawatan lain Kak? Jadi bisa coba dikonsumsi Rosvinya aja dulu Kak Yeni, diminum 2 kali sehari secara rutin gitu, dan juga dijaga kebersihannya ya biar peradangannya nggak tambah meradang. Itu ya Kak Yeni ya. Ini untuk testimoninya nanti aja saya pilihin ya teman-teman. Untuk yang testimoni terbaik, testimoni yang bagus-bagus nanti bisa aku kasih hadiah. Ini untuk yang mau bertanya-tanya aja. Baik Kak, terima kasih jawabannya Kak Tri, sama-sama. Ini Kak Arum Kak, kalau minum Rosvi sebaiknya pakai air dingin apa hangat, dan untuk bau tak sedap aturan minumnya berapa? Jadi untuk minum Rosvi ini sebaiknya menggunakan air biasa atau air dingin. Jadi jangan menggunakan air hangat atau air panas, karena ini kan Rosvi ini kan dari bahan herbal alami ya teman-teman. Jadi dia konsumsinya kalau misalnya menggunakan air panas itu bisa mengurangi pengaruh atau kandungan yang ada di dalam Rosvi. Jadi kalau bisa gunain air biasa aja atau air dingin. Gitu ya Kak Arum ya. Untuk bau tidak sedap itu bisa dikonsumsi 2 kali sehari secara rutin. Kak Luh Putu, aturan minum Rosvi setelah operasi miom gimana Kak? Konsumsinya seperti biasa aja, diminum 2 kali sehari secara rutin. Pokoknya jangan pas ada keluar darah. Gitu ya Kak Luh ya. Kenapa kista yang sudah dioperasi kok bisa tumbuh lagi? Jadi kalau kista itu kan sebenarnya itu bisa juga disebabkan karena hormonal kita ya Kak Kotiah ya. Jadi kalau misalnya kita nggak menjaga keseimbangan hormonal kita, kista ini bisa tumbuh lagi gitu ya Kak Kotiah ya. Jadi sebenarnya kista ini kista ini disebabkan oleh beberapa macam penyebab gitu ya Kak Kotiah ya.
Kak, kalau sakit pipis bisa pakai Rosvi. Kalau sakit pipis ini maksudnya kalau pipis sakit gitu ya Kak Ita ya. Jadi kalau misalnya kalau pipis sakit itu mending diperiksakan ke dokter. Karena bisa aja itu mengalami ISK atau infeksi saluran kemih. Gitu ya Kak Ita ya. Kak Eka, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Tanya dong, apakah Rosvi bisa konsumsi secara bersamaan dengan susu hamil? Jadi nggak bisa dicampur ya Kak Eka ya. Jadi Rosvi ini kalau misalnya mau konsumsi Rosvi, yaitu Rosvi doang aja. Jadi jangan dicampur dengan campuran apapun. Apalagi susu. Gitu ya Kak Eka ya. Jadi konsumsinya bisa dijeda 2 sampai 3 jam. Gitu. Kak Yeni mau kasih testi Kak. Wah, testimoni lagi nih. Terima kasih Kak Yeni untuk testimoninya, nanti biar dibacain di belakang aja ya teman-teman testimoninya. Kalau misalnya aku bacain semuanya nanti waktunya nggak cukup, bisa berjam-jam nanti. Masih mau Kak Endah Duyanti, lahirannya normal dok, baru 7 bulan baru dapat haid setelah melahirkan. Ini yang pertanyaannya yang mana ya Kak Endah ya? Yang coba tolong diiniin lagi pertanyaannya yang awal ya. Banyak testi rest. Neng Yana, oh jadi ini toh Kak Fitri yang sering disebut dokter istri kalau lagi live. Mohon maaf ya Kak Neng Yana ya, saya Fenty Kak, bukan Fitri. Mungkin beda orang. Kak Endah, dok mau nanya. Yang kedua, kalau punya penyakit hipertiroid boleh program hamil tidak ya? Dan jika hamil ada resiko yang membahayakan tidak dok? Terima kasih jawabannya. Jadi kalau mau tanya yang kedua, kalau punya penyakit hipertiroid boleh program hamil tidak ya? Dan jika hamil ada resiko untuk membahayakan janin tidak? Jadi untuk penyakit hipertiroid ini sebaiknya disembuhkan dulu hipertiroidnya biar tidak mengganggu proses kehamilannya, karena hipertiroid ini dia mempengaruhi produksi hormonnya, jadi nanti akan berpengaruh kepada kehamilannya. Gitu ya Kak Endah ya. Jadi diobati dulu hipertiroidnya. Gitu. Kak Faidro, ini pertanyaan kalau testimoni ya Kak. Kak Faidro Rohmah, ini bingung pertanyaan atau testimoni ya Kak. Saya konsum. Nah Kak Faidro aja bingung ini, gimana saya? Oke, kita coba ya. Saya konsumsi Rosvi Kak. Selain keputihan berkurang, jerawat juga cepet banget keringnya, wajah makin halus dan kenyal. Apa Rosvi ada kandungan vitamin yang bagus untuk kulit wajah ya Kak? Jadi Rosvi ini gini ya Kak Faidrotur. Jadi Rosvi ini kan dia bisa membantu untuk menyeimbangkan hormonal tubuh kita. Jadi kalau hormon kita itu seimbang, otomatis kulit, jerawat itu juga akan berkurang gitu. Makanya kan jerawat ini tidak hanya disebabkan karena kotoran-kotoran dan debu-debu aja, tapi juga karena hormonal kita. Nah kalau hormon kita aja udah seimbang, otomatis jerawat akan tidak gampang muncul dan kulit akan lebih seger gitu, lebih kelihatan seger lah gitu. Nah biasanya kan kalau misalnya temen-temen nih kebanyakan kalau misalnya mau haid itu kan berjerawat ya, ini seperti saya ini udah mau masuk tanggal haid itu biasanya akan berjerawat. Nah itu karena hormonnya yang sedang tidak seimbang gitu. Jadi memang berpengaruhnya ke hormonnya, bukan ke vitamin untuk kulitnya gitu ya Kak Faidrotur ya. Kak Danis tanya dok, selain lancar haid indikasi lain yang kalau wanita masih subur apa lagi ya Mbak? Jadi kalau selain lancar haid, indikasi wanita yang masih subur adalah dia vaginanya masih lembab, terus haidnya lancar, nggak teratur ya, jadi harus teratur. Terus juga
Terus juga gairah seksualnya juga masih meningkat gitu ya Kak Denis ya, untuk yang masih di usia subur. Dan usia juga mempengaruhi gitu. Jadi usia subur itu di antara 21 sampai 35 tahun gitu. Jadi kalau misalnya udah di atas itu biasanya sudah mulai berkurang untuk kesuburannya gitu ya Kak Danis ya. Jadi kalau mau promil diusahakan sebelum usia 35 tahun gitu. Kak Putri Cimunding, Kak konsumenku nanya, kok haidnya nggak lancar ya, darahnya sedikit keluarnya Kak, padahal udah minum 1 box, itu kenapa ya Kak? Padahal awal-awal minum Rosvi rasanya enak, haid pun lancar, tapi kemarin katanya haidnya nggak lancar Kak, mohon penjelasannya. Apakah konsumsi Rosvinya diteraturkan? Coba kalau misalnya konsumsi Rosvinya itu teratur, itu biasanya akan lancar-lancar aja gitu Kak Putri. Atau mungkin karena emang sedang kondisi tubuhnya sedang kurang fit, atau mungkin kelelahan, atau mungkin sedang stres atau kebanyakan pikiran, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi itu juga diperhatikan juga gitu ya Kak Putri ya. Gitu. Kak Melina, Kak mau tanya lagi, saya KB suntik 3 bulan tapi nggak pernah datang bulan. Saya pengen minum Rosvi supaya bisa haid lagi. Kalau minum Rosvi bisa mempengaruhi hormon untuk bisa hamil lagi nggak? Karena kan masih punya balita, takutnya hamil lagi. Jadi Rosvi tidak mempengaruhi untuk KB-nya ya Kak ya. Jadi Rosvi tetap bisa dikonsumsi walaupun sedang menggunakan KB hormonal gitu ya Kak Meliana ya. Kak Bunda Kaila, assalamualaikum Kak, ini testimoni. Kak Yeni Anita Sari, terima kasih Kak jawabannya. Iya Kak, sama-sama. Kak Umi Yakir, berarti saya salah dosis dong Kak. Habis nifas minum 1 saset sekaligus, cuma nggak tiap hari, bisa 1 minggu sekali. Alhamdulillah saya haid lancar, jadi nggak ada keluhan apapun. Jadi kalau misalnya nggak ada keluhan apapun, itu bisa konsumsinya beberapa kali aja dalam seminggu, itu nggak apa-apa gitu ya teman-teman ya. Jeda minum Rosvi dan obat itu 2-3 jam ya teman-teman ya Kak Arum ya. Untuk sakit habis Kak mau tanya, untuk punya penyakit kanker rahim apakah Rosvi bisa mengatasi? Mohon penjelasannya. Kalau misalnya udah sampai ke kanker rahim itu harus dengan penanganan dokter ya Kak Ani ya. Tapi kalau misalnya mau konsumsi Rosvi itu juga dipersilahkan, karena bisa sebagai supporting terapi dari dokter gitu ya Kak Ani ya. Ini Kak mau tanya, untuk orang yang mempunyai riwayat penyakit sesak nafas dari lahir tapi ingin konsumsi Rosvi, itu aman saja atau takaran tertentu untuk konsumsinya Kak? Jadi itu konsumsinya 1/4 saset aja dulu diminum 3 kali sehari. Kalau misalnya nggak ada masalah atau bisa berefek juga nggak apa-apa dilanjutin. Tapi kalau misalnya nanti jadi tambah sesek, mendingan dihentikan aja gitu ya Kak Neng Janah ya. Oke, makasih Kak untuk jawabnya Kak, sama-sama. Assalamualaikum Kak Rosvi, apa ada vitamin C-nya dan apa Rosvi bisa diminum yang punya mah? Jadi Rosvi ini untuk kandungan vitamin C secara secara apa ya, kayak vitamin C gitu tuh tidak ada. Jadi untuk teman-teman yang punya penyakit mah itu juga udah bisa konsumsi Rosvi, tapi konsumsinya 1 saset diminum 1 kali sehari aja gitu ya Kak Sri ya. Kak Sumiati, Kak mau tanya, ada yang belum hamil nih, suami normal, istri juga normal, itu kenapa ya belum bisa hamil? Apakah dari hormon atau hal yang lain Kak? Karena ada faktor yang menghambat siklus kehamilan, haidnya pun lancar, mohon solusinya. Jadi untuk mau program hamil, kalau misalnya udah diperiksakan istri suami itu udah dalam keadaan baik-baik saja, itu harus tahu beberapa hal. Jadi kayak misalnya kalau sedang promil ini tidak disarankan untuk melakukan hubungan seksual setiap hari. Jadi kalau misalnya sedang promil itu hubungan seksualnya bisa 2-3 kali aja dalam seminggu. Jadi jangan setiap hari, karena pematangan sperma itu membutuhkan waktu 2-3 hari gitu. Terus juga hindari makan makanan yang kurang sehat. Terus juga
jaga berat badan tetap ideal karena hal-hal kecil seperti itu juga sangat mempengaruhi dalam keberhasilan melakukan promil gitu ya, ya Kak Sumiati ya. Kak nih Ayah, Kak mau tanya untuk marah-marah di bagian merah-merah di bagian dinding luar misfi itu bisa konsumsi rosvi nggak ya? Untuk bagian dinding merah-merah itu bisa diperiksakan dulu Kak, mending ke dokter. Jadi merah-merahnya itu apa? Tapi kalau misalnya cuma dibilang merah-merah gitu kan saya juga nggak tahu ya karena nggak melihat secara langsung. Nah itu lebih baik diperiksakan dulu ke dokter. Itu sebenarnya merah-merah yang seperti apa gitu. Gitu ya Kak Niha Ayah ya. Kak Janina Stokis Nasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rosi, untuk diminum untuk remaja gimana ya aturannya? Untuk remaja kalau misalnya masih di bawah 15 tahun itu konsumsinya seperempat saset diminum 3 kali sehari. Kalau udah di atas 15 tahun itu udah bisa diminum seperti biasa. Gitu ya Kak Janina ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Berarti aku salah orang. Kirain Kak Fitri. Pokoknya salam kenal lah untuk kakak iya Kak Neng Yana. Salam kenal juga ya Kak ya. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Ya Bu, terima kasih deh jawabannya. Kedua, kalau pertanyaan yang ke satu tadi maksudnya saudara saya sehabis lahiran baru dapat haid setelah bayinya umur 7 bulan. Dan pas pertama haid itu sakitnya luar biasa. Padahal lahirnya normal dan waktu mau dapat haid itu ada keputihan tapi seperti air bening. Itu kenapa ya Dok? Nah biasanya setelah melahirkan kadang juga ada yang seperti itu, tetapi itu juga bisa terjadi karena hormonalnya gitu Kak Endah ya. Tapi kalau misalnya masih 7 bulanan itu bisa diperiksakan ke tenaga medis terdekat atau ke dokter biar tahu sebenarnya penyebabnya apa gitu, karena banyak faktor yang mungkin terjadi juga gitu. Bisa karena hormonnya nggak seimbang sehingga mungkin ada masalah di dalam rahimnya, atau mungkin karena pasca melahirkannya gitu juga bisa. Jadi mending diperiksakan ke dokter untuk dilihat sebenarnya penyebabnya itu apa gitu ya Kak Endah ya kalau seperti itu. Kak Fedrotur, keren banget Kak Fenti jawabannya, makasih atas jawaban untuk beberapa pertanyaanku. Iya Kak Fedrotur, sama-sama. Baik, sama-sama teman-teman. Dan untuk penyakit hipertiroid bisa diatasi cukup konsumsi rosvi saja atau harus dengan obat lain ya? Kalau untuk penyakit hipertiroid sebaiknya itu dikonsultasikan ke dokter ya Kak ya. Gitu, jadi tidak bisa kalau misalnya dikonsumsi cuma konsumsi rosvi aja gitu ya Kak Indah ya. Kak Putri Cimunding, alhamdulillah, berarti saya kemarin jelasinnya benar karena hormon lagi naik, lagi stres, dan benar katanya lagi kesel sama orang di kampung. Oh ya, nah betul Kak Putri. Kak Suhartini, Kak izin bertanya, pada saat mau menstruasi atau sedang menstruasi, perasaan saya tuh suka lapar aja walaupun udah makan plus ngemil. Lapar tuh terus ada, kayak berasa lagi ngidam gitu sih Kak, pengen makan sesuatu. Itu kenapa ya Kak? Nah itu sebenarnya kayak masuk ke psikis kita juga. Jadi kayak kita tuh kalau misalnya lagi haid itu tuh kayak hormon kita itu melonjak. Jadi itu tuh kayak berpengaruh juga ke psikis kita. Jadi kayak kita, emosi kita juga berpengaruh kita. Jadi kayak kalau misalnya kita haid itu kan ada juga orang yang kayak sukanya marah-marah, ada juga orang yang sukanya makan. Pokoknya itu tergantung wanita itu sendiri, karena memang unik sih wanita ini gitu. Jadi gitu ya Kak Suhartini ya. Kak Oda Duren, pikiran saya lagi pusing nih, banyak masalah, gimana solusinya? Solusinya dari masalah yaitu hadapi, jangan terlalu dipikirkan, tapi ya pokoknya untuk pengelolaan stres itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing ya teman-teman ya gitu. Jadi tergantung kita gimana cari hiburan kayak atau apa kayak gitu, yang ke hal-hal yang positif gitu ya.
terima kasih Kak Jawi ya Kak, sama-sama. Kak mau nanya, kalau customerku haid umur 9 tahun itu udah boleh konsumsi Rosvi apa tidak ya? Kalau misalnya ada keluhan itu boleh konsumsi Rosvi, tapi dosisnya seperempat sachet diminum 3 kali sehari. Kalau misalnya itu masih oke ya bisa dilanjut, tapi kalau misalnya ada gejala lain yang timbul sebaiknya di ini dulu. Tapi udah boleh ya konsumsi Rosvi ya untuk 9 tahun asal udah aktif menstruasi. Kak Kusni, Kak mau tanya, untuk di dinding misfi itu ada banyak kutil gitu Kak. Untuk cek ke dokter katanya nggak apa-apa karena nggak berasa sakit, tapi ada takut Kak karena kan nggak wajar. Kalau konsumsi Rosvi bisa nggak ya Kak? Terus dikonsumsinya berapa kali sehari? Bisa Kak, dikonsumsi Rosvi bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Jadi memang kutil kelamin ini sebenarnya nggak begitu berefek ya. Jadi itu bisa tidak terlalu berbahaya kalau misalnya belum mengganggu gitu. Jadi bisa konsumsi Rosvi 2 kali sehari secara rutin. Kak Arum, Kak mau tanya lagi nih. Habis men sudah bersih tapi terus minum Rosvi, darahnya keluar lagi. Itu darah mens atau apa ya Kak? Itu bisa aja sisa-sisa dari mensnya Kak, atau mungkin mensnya memang belum selesai tapi konsumsi Rosvi gitu. Jadi tetap malah keluar gitu ya Kak Arum ya. Baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Kak mau tanya, jika berbulan-bulan selalu keputihan, mengental dan haid belum pernah, gimana solusinya Kak? Mohon penjelasannya. Kak mau tanya, jika berbulan-bulan selalu keputihan mengental. Jadi kalau misalnya terjadi keputihan dan haid belum pernah, jadi belum pernah haid ya, itu mungkin dijaga aja kebersihannya gitu agar keputihannya bisa berkurang dan gak tambah parah gitu. Terus kalau misalnya gatel jangan digaruk tapi diganti celana dalamnya, dicuci organ kewanitaannya gitu ya Kak Ani ya. Kak Kusniati, makasih Kak jawabannya Kak, sama-sama. Kak Siti, maaf mau tanya, kenapa kalau mau haid pinggang sakit banget, terus perut juga kadang juga sakit, pakai meriang juga. Nah itu tadi kayak premenstrual syndrome. Nah kayak PMS itu. Jadi saat menstruasi memang hormon kita ini kan bergejolak ya Kak Siti ya. Jadi itu bisa menyebabkan banyak sekali gejala-gejala atau hal-hal yang akan kita alami ya. Salah satunya nyeri pinggang, nyeri perut. Karena kan saat kita menstruasi ini perut kita atau rahim kita ini melakukan kontraksi untuk meluruhkan dinding-dinding rahim dan juga sel telur yang akan luruh yang tidak dibuahi. Jadi itu akan mempengaruhi rasa sakit, akan menyebabkan rasa sakit itu dan juga nyeri pada pinggang gitu. Terus kalau misalnya untuk meriang ini biasanya tergantung dari orangnya masing-masing efeknya bagaimana gitu. Tapi itu sebenarnya masih wajar-wajar aja terjadi saat menstruasi. Nah kalau nggak mau ngalamin itu bisa konsumsi Rosvi ya Kak ya, Kak Siti ya. Kak Filda, Kak mau tanya, men selama sampai 15 hari itu bisa konsumsi Rosvi? Bisa ya Kak Filda ya. Itu mungkin karena hormonnya yang lagi nggak seimbang. Kak Yesi, Kak mau tanya, kalau habis haid itu kan masih mengeluarkan keputihan dan agak bau, itu udah boleh konsumsi Rosvi apa nunggu sampai benar-benar bersih dulu? Jadi kalau misalnya darahnya sudah benar-benar bersih itu bisa konsumsi Rosvi walaupun keputihannya muncul, karena memang normal sebenarnya saat sebelum dan setelah menstruasi itu mengeluarkan keputihan. Sebenarnya masih normal. Yang nggak normal adalah jika keputihannya udah bau dan udah berwarna gitu ya Kak Yesi ya. Jadi tetap boleh langsung konsumsi Rosvi. Nah ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Wah ini kebetulan sudah 1 jam ya teman-teman ya. Kalau begitu mungkin ini ada pertanyaan satu lagi. Kak, ketika mau vaksin besok atau sesudah vaksin apakah boleh konsumsi Rosvi? Tetap boleh Kak, jadi nggak ada pengaruhnya sama vaksin. Jadi tetap boleh konsumsi Rosvi walaupun habis vaksin gitu ya teman-teman ya. Nah terima kasih ya buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk live pada siang hari ini, dan mohon maaf banget tadi Dr. Yusri belum bisa mengisi pada live siang hari ini, dan
Terima kasih banget. Terus juga nanti akan saya pilihin untuk testimoni-testimoni terbaik dari teman-teman gitu. Dan terus nanti yang udah saya sebutkan tadi sebagai pemenang-pemenang kuis-kuis tadi itu juga akan tetap mendapatkan hadiah dari saya gitu. Untuk teman-teman yang bertanya dan belum terjawab di sini, nanti mungkin bisa dijawab lewat kolom komentar gitu ya teman-teman ya. Terima kasih for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.